bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada. Maka marilah kita selalu mengingat kembali, merenungkan kembali, dan berpikir beberapa kali untuk memilih calon pemimpin kita yang akan kita berikan amanah nanti di 5 tahun yang akan datang. Pilihan kita merupakan sesuatu yang penting untuk masa depan bangsa dan negara kita ini. Maka marilah kita ingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya penciptaan Nabi Adam dan keturunannya ini semuanya adalah khalifah, pengelola alam raya semesta ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami sampaikan pada muqaddimah, bahwa wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa sebenarnya Allah sudah merencanakan cukup lama untuk menciptakan pengelola alam semesta ini. Kemudian dikabarkan kepada malaikat yang saat itu sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk apa menciptakan khalifah fil ard, untuk apa menciptakan anak Adam dan seluruh keturunannya, bahwa sebenarnya mereka semuanya, termasuk kita semua ini, adalah anak cucu Adam yang oleh Allah diberikan tugas sebagai wakil Allah di alam semesta ini. Sehingga apapun profesi kita, apapun posisi kita, sebenarnya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadi seorang pejabat, sebenarnya jabatan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Jika kita adalah seorang petugas kebersihan di jalan-jalan, maka sebenarnya itu juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena sebenarnya itu adalah tugas yang diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Muhammad SAW juga mengatakan bahwa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa sebenarnya kalian semuanya itu semuanya adalah pemimpin. Kalian semua adalah pemimpin, dan suatu saat nanti kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai diri pribadi, sebagai individu, itu juga adalah pemimpin. Kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala anggota badan kita ini, mulai dari rambut kita sampai kaki kita, ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang ada dalam tubuh kita ini nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sebagai seorang suami, maka sebenarnya anak dan istri kita juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti di akhirat akan kita pertanggungjawabkan. Demikian juga para pemimpin yang telah Allah berikan amanah untuk memimpin umatnya, sebenarnya itu juga adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka pertanyaan kita adalah, bagaimana dan seperti apa seharusnya kita memilih seorang pemimpin? Maka baginda Rasul Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada Abdurrahman bin Samirah bahwa menjadi pemimpin itu tidak boleh minta. Menjadi pemimpin itu harus diberikan amanah oleh masyarakat. Kenapa? Kata baginda Rasul Muhammad SAW kepada Abdurrahman Samirah bahwa jika engkau diberikan amanah oleh masyarakat, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah,
pertolongan Allah akan selalu bersamamu. Tetapi jika kamu meminta jabatan, maka suatu saat nanti kehinaan, kecelakaan, dan suatu saat nanti Allah akan mempertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan semua para manusia ketika berkumpul di alam akhirat nanti. Demikian juga suatu hari salah satu dari sahabat Rasulullah, Abu Dzar, beliau pernah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku jabatan tertentu agar aku bisa berfungsi ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa, "Wahai Abu Dzar, betul kamu adalah orang yang pintar, kamu orang yang cerdas, tapi fisik kamu tidak cukup kuat untuk menjadi calon pemimpin. Maka cukuplah apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, jangan meminta jabatan, karena kamu tidak cukup kuat untuk memikul amanah yang akan diberikan oleh umat manusia nanti." Ini adalah contoh bahwa pemimpin itu haruslah menjadi pilihan dari masyarakat, bukan atas meminta jabatan tertentu. Karena suatu saat nanti jika itu diberikan oleh amanah dan diberikan anugerah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu memberikan rahmatnya dalam kepemimpinannya dan keridhoannya menuju pada kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian bagaimana seorang pemimpin yang ideal itu? Baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan bahwa khiyaruhum a'immatukum tuhibbunahum wa tuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladhi yabghudunahum wa dabghunahum wa yal'unahum. Bahwa seperti apa seorang kepemimpinan yang ideal itu, bahwa kepemimpinan yang ideal itu adalah masyarakat mencintainya dan dia mencintai masyarakat. Dia selalu mendoakan masyarakatnya dan masyarakat mendoakannya. Dan sejelek-jelek seorang pemimpin adalah yang dibenci oleh masyarakatnya, yang didoakan buruk oleh masyarakatnya, melaknat umatnya, dan umat melaknat para pemimpinnya. Maka ini adalah menggambarkan bahwa pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki rekam jejak, yang membuat masyarakat senang, masyarakat bangga, masyarakat dengan senang hati dan ikhlas memilihnya karena potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin itu. Maka rekam jejak dari calon pemimpin harus kita ta'aruf, kita harus ketahui bersama seperti apa rekam jejak calon pemimpin itu. Karena jika kita salah memilih pemimpin ini, maka masa depan kita juga akan membahayakan diri kita dan masa depan negara ini. Maka marilah kita lihat contoh seperti apa seorang pemimpin yang ideal itu. Maka seorang pemimpin yang ideal itu adalah sebagaimana baginda Rasul Muhammad SAW, bahwa beliau diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah, pemimpin yang layak untuk ditiru. Sebagaimana firman Allah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa baginda Rasul Muhammad SAW adalah contoh pemimpin yang layak dijadikan contoh suri tauladan dalam kepemimpinan di dunia ini. Maka apa ciri dari pemimpin yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Bahwa Rasulullah adalah sosok yang al-amin, Rasulullah adalah sosok yang jujur, Rasulullah adalah orang yang shadiq, bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur. Pertama, seorang pemimpin harus jujur. Kita harus lihat rekam jejak masa lalunya calon pemimpin kita itu. Apakah dia pernah menipu? Apakah dia pernah korupsi? Ataukah pernah mereka menipu masyarakatnya? Maka jika seperti itu, maka dia tidak layak untuk dijadikan pemimpin kembali. Setelah itu, maka yang berikutnya adalah amanah, bahwa bukan hanya jujur saja yang dibutuhkan, tapi adalah amanah. Bagaimana dia mempertahankan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan di masa lalunya.
Kemudian yang ketiga adalah tabligh, bahwa seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan sesuatu yang akan dia lakukan, visi misinya jelas, dikomunikasikan dengan baik. Dia juga masyarakat yang baik, yang bisa menjadi pemimpin panutan umatnya. Yang terakhir adalah bahwa seorang pemimpin itu harus fatonah, seorang pemimpin itu harus cerdas, pemimpin itu harus kreatif, harus inovatif, karena masa depan bangsa akan berada pada pundaknya. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya pemimpin-pemimpin yang jujur, yang tabligh, yang fatonah, yang cerdas, kreatif, inovatif, sehingga menjadikan negara kita, wilayah kita ini menjadi masyarakat wilayah yang sejahtera, yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesenangan, kemakmuran masyarakat sekitarnya. Maka semoga Allah selalu bersama kita semuanya dan pemimpin kita.